Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-karimil mannan al-azim syan mudabbir kulla umuril insan walladhi awsalana ila akhir Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, para jamaah sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus TKM Masjid Nurul Hidayah, bersyukur kepada Allah kita diberikan nikmat iman, sehat walafiat, sehingga Allah takdirkan kita di antara hamba-hambanya yang berkesempatan untuk sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan Isya berjamaah, dan nanti dengan tarawih berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah sholat dan puasa kita. Malam hari ini kita masuk malam yang ke 22, tandanya lebaran 8 hari lagi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tentu jika Ramadan diibaratkan pertandingan sepak bola, maka 10 yang pertama mereka adalah orang yang ikut di babak penyisihan. 10 yang kedua mereka ikut di babak 16 besar. Dan 10 yang terakhir mereka ikut di babak semifinal sampai dengan final. Maka tentu kita diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk lebih giat, lebih meningkatkan kembali ibadah kita di 10 yang terakhir. Bukan malah kendor, bukan malah lengah, bukan malah santai-santai, tapi tambah semangat. Insya Allah. Nah, kesemangatan itu untuk meraih sebuah piala, di mana piala Ramadan adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad disebut Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita menjumpainya semuanya. Ya Rabbal. Ngomongin sepak bola, meskipun sedih tapi kita tetap semangat. Walaupun kita habis dibantai 5-1. Ternyata itu pertandingan karena saudara-saudara kita yang bermain banyak yang belum buka puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, tingkat spiritual manusia berbeda-beda. Ada orang berhubungan sama Allah itu di saat susah makin kuat. Ada orang berhubungan sama Allah di saat susah makin lemah. Ada orang berhubungan dengan Allah di saat kaya, di saat lagi naik makin kuat. Ada orang berhubungan dengan Allah di saat sudah kaya, di saat sudah naik jabatan dia makin lemah. Maka spiritual seseorang itu sama dengan iman yang kadang yazid bertambah, yang kadang yankus berkurang. Udah barang tentu kita disuruh senantiasa sebagaimana dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, perkuat teruslah keimanan kita. Kita contoh para ulama yang spiritualnya tinggi. Di antaranya adalah seorang ulama besar bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ulama dari Iran, kota Tus, yang kita sering mendengarnya dengan nama Imam Ghazali,
adalah ulama yang sejuta karya, sejuta pengalaman, dan sejuta pemikiran, yang pernah berpengalaman menjadi rektor, yang juga pernah berpengalaman menjadi waliyun min auliyaillah. Yang menarik kaitannya dengan Lailatul Qadar, bahwa ditulis dalam kitab I'anatul Talibin bagaimana pengalaman Imam Ghazali ketika menjalani puasa Ramadan. Apa spiritual beliau yang beliau katakan? Jika puasa dimulai hari Sabtu, maka Lailatul Qadar biasanya terjadi di malam ke-23. Berarti malam kapan, Pak? Besok. Dikomentari pengalaman beliau oleh ulama Mesir, Al-Imam Abu Hasan Asyadzili. Apa kata Imam Abu Hasan Asyadzili? Dan saya pun demikian, sama serupa seperti yang dialami oleh Imam Ghazali. Setiap Ramadan dimulai dari hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan terjadi di malam ke-23. Mudah-mudahan besok kita dalam keadaan iman yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Ini penting, Pak, walaupun ini tidak jadi barometer, tetapi penting. Kenapa dikatakan penting? Karena nilai spiritual mereka sangat tinggi. Hubungan mereka sama Allah, susah, senang, mereka tetap bersama Allah. Lagi naik, lagi jatuh, mereka tetap bersama Allah. Kalau kita kan kadang-kadang beda. Puasa kagak, ikut bukber. Ya kan? Ya, kadang-kadang puasanya pura-pura hanya di awal doang. Nauzubillahi min dzalik. Kadang-kadang kita nih lagi kuat imannya, baca Quran, Masya Allah, sehari bisa hatam 1 juz, 2 juz, bahkan sampai 10 juz. Iman lagi down lagi, jangan-jangan 1 juz, 1 lembar pun berat. Tapi tidak berlaku buat mereka-mereka yang memang firasatnya kuat, spiritualnya kuat, yang sehingga melahirkan firasat yang kuat. Sehingga Nabi SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hatilah dengan firasatnya orang mukmin sejati. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang-orang yang punya spiritual tinggi, menjadi mukmin sejati, mereka melihat sesuatu binurillah, dengan cahaya Allah. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari kepada kita, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashri min Ramadan. Carilah di bilangan ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan, malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Bagaimana malam ini dirahasiakan tapi dikasih bocoran, Pak. Sama kayak mahasiswa mau ujian, nanya kisi-kisinya sama dosen. Dikasih tahulah, belajar dari bab sini sampai bab sini. Kita ini disuruh cari Lailatul Qadar, dikasih kisi-kisi pula. Kan ini enak. Sudah dikasih tahu kisi-kisinya di 10 terakhir. Sejak malam 21 sampai malam 29, dan disitulah kemungkinan besar yang akan turun malam yang disebut lebih baik dari malam 1000 bulan. Insya saya bicara seperti ini bukan berarti malam 24 nanti sepi, malam 26 nanti sepi. Saya lihat jamaah Nurul Hidayah, Masya Allah, ramai sejak asar. Kenapa? Karena nggak masak di rumah, jadi nyari bukber di sini. Tidak masalah, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kalau kita lihat umat-umat terdahulu, umurnya lebih panjang daripada umur umat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Nuh diberi umur 950 tahun. Nabi Sulaiman diberi umur, usia kerajaannya 500 tahun. Bahkan Nabi Adam mau riwayat dikatakan 300 tahun umurnya. Secara logika, tidak akan bisa kita mengalahkan ibadah umur umat terdahulu. Karena umur umat Nabi Muhammad, umur ummati atau hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku, kata Nabi Muhammad, antara 60 sampai 70. Yang hari ini sudah 69, 11 bulan. Makan durian montong yang banyak, nggak usah pakai nunggu-nunggu pantangan.
Karena umur umat Nabi Muhammad memang tinggal apa? Antara 60 sampai 70. Tapi kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad diberikan satu malam yang bisa mengalahkan bahkan nilai ibadahnya dari umur umat-umat terdahulu. Bagaimana jika kita jumpakan Ramadan 1 tahun saja, maka seolah kita beribadah di malam Lailatul Qadar 83 tahun. Andai diberi panjang umur menjumpai Ramadan 10 tahun, maka Lailatul Qadar kita mendapatkan ibadah senilai 830 tahun. Andai 20 tahun, 1660 tahun. Begitu kelipatan Lailatul Qadar yang dahsyat dan luar biasa. Nilai ibadah umat Nabi Muhammad jadi lebih besar dibanding umat-umat terdahulu karena ada malam Lailatul Qadar. Insya. Pertanyaannya yang terakhir, lanjut apa enggak, Pak? Halo? Nah, lanjut apa enggak? 3 orang doang yang jawab. Ada sebagian yang baru kena gorengan kayaknya. Nah, terakhir, apakah kita manusia awam, spiritual, iman yang kadang naik, yang kadang turun, bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya bisa. Siapa yang meyakini bahwa itu bisa? Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari dalam kitab Syarah Bulughul Maram yang disebut kitab Misbahuz Zalam mengatakan demikian. Saya masih ingat ibaratnya. Ini ibarat yang menggembirakan saya punya hati. Kita semuanya wabil khusus yang masih jadi orang awam, ini jadi girang dengan ibarat ini. Apa? Wa qad harrara fuqaha'una Syafi'iyyah anna man shallal maghriba fi jama'atin wal isya'a fi jama'atin wa sunnat at-tarawih fi jama'atin faqad akhadha lailatul qadri bihazzin wafir. Siapa orang yang sholat maghrib jamaah, sholat isya jamaah, sholat tarawih jamaah, terutama di 10 terakhir Ramadan ini, maka dia mendapatkan bagian Lailatul Qadar dengan bagian yang sempurna, meskipun tidak harus menyaksikan lewat kasat mata. Begitulah juga dikatakan oleh Imam At-Tabari, la yushtaratu, tidak disyaratkan ru'yatul Lailatul Qadar wala sima'uhu. Tidak disyaratkan orang itu mendapatkan Lailatul Qadar harus menyaksikan, harus mendengar, harus benar-benar mengalami, karena tingkat spiritual kita beda-beda. Maka kita jaga sholat yang terutama maghrib, isya, dan tarawih ini di 10 terakhir untuk bisa melaksanakannya berjamaah. Insya Allah. Karena kalau nungguin pohonan sujud, romannya modelan-modelan potongan kayak kita kan soleh di masjid doang, Pak. Benar apa enggak? Iya. Kalau ngeliatin pohon kapan sujud, pohon kapan ruku, ya. Jadi yang nanam pohon liatin aja malam. Pohonnya ruku apa kagak, sujud apa enggak. Kalau enggak sujud, sujudin sendiri. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditemukan Lailatul Qadar, dan semoga kita berjumpa kembali di Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.